Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah matematika yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Ulfa Husnul Khotimah, NIM 19591241. Yang kedua yaitu Titik Nur Agusti Kartika, NIM 19591239. Yang ketiga yaitu Piona Rosalina Putri Utami, NIM 19591246. Yang keempat yaitu Tika Ramadanti, NIM 19591238, dan yang terakhir Penti R, saya sendiri NIM 19591242. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi persen dan perbandingan. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari persen dan perbandingan. Persen di sini adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Sedangkan perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan A ke B dinyatakan dalam A banding B, atau perbandingan juga bisa dinyatakan dalam pecahan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saudari Titik Nur Agusti Kartika. Titik Nur Agusti Kartika dengan NIM 19591239. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari materi yang akan kami jelaskan atau yang akan kami presentasikan pada hari ini, yaitu bahan belajar mandiri ini menyajikan pembahasan persen dan perbandingan yang dibagi menjadi dua kegiatan belajar, yaitu yang pertama kegiatan belajar 1 membahas tentang persen dan kegiatan belajar kedua membahas tentang perbandingan. Nah, persen dan perbandingan diajarkan di sekolah dasar. Untuk itu, agar kita akan menjadi guru dan calon guru sekolah dasar dapat menyelenggarakan pembelajarannya dengan baik. Nah, mutlak ya harus menguasai materi ini. Perkenalkan, nama saya Tika Ramadanti, NIM 19591238. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2 yaitu rangkuman. Yang pertama, misalkan n suatu bilangan rasional tidak negatif dan n% ditulis dengan n%, didefinisikan sebagai n% sama dengan n per 100. Yang kedua, suatu bilangan dapat diubah ke persen dengan mengalihkannya dengan 100 dan memberikannya simbol persen. Kemudian yang ketiga, suatu bilangan dalam persen dapat diubah menjadi desimal dengan menulis bilangan dengan dan kemudian mengubah bilangan pecahan itu menjadi bilangan desimal. Perkenalkan, nama saya Piona Rosalina Putri Utami, NIM 19591246. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian 2 yaitu rangkuman yang kedua, yaitu perbandingan A dengan B dilambangkan dengan A banding B atau A per B, di mana B sama dengan 0. Nah, mulailah pembelajaran perbandingan di SD dengan masalah-masalah yang nyata yang ada di sekitar siswa. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persen, kita dapat memakai beberapa pendekatan. Nah, di antaranya menggunakan pendekatan perbandingan. Dua buah perbandingan yang ekuivalen yang membentuk sebuah proporsi. Sebagai contoh, 14/24 sama dengan 7/12 adalah sebuah proporsi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Materi yang terakhir yaitu tentang contoh soal perbandingan dan persen. Yang pertama adalah contoh soal persen dan beserta cara mengerjakannya. Untuk yang pertama yaitu soalnya, sebuah baju dengan diskon 10.000 dari harga 50.000. Jadi, berapakah harga baju setelah mendapatkan diskon tersebut? Untuk yang pertama, kita menghitung besarnya diskon dengan mengalihkan besar persen dengan harga awal baju. Untuk yang selanjutnya yaitu besar diskon sama dengan 10% adalah besar diskon dari baju tersebut dikali 50.000. 50.000 adalah harga awal baju sama dengan 10%
per 100. Karena besar diskonnya adalah 10%, jadi ditulis 10 per 100. Kemudian dikali 50.000 sama dengan 5.000. Untuk caranya yaitu 50.000 dikurang 10%, hasilnya adalah 5.000. Selanjutnya, kurangi harga baju dengan harga diskon tersebut dengan cara 50.000 dikurang 5.000 dan hasilnya adalah 45.000. Jadi, besar harga baju setelah mendapatkan diskon adalah 45.000. Kemudian yang kedua yaitu contoh soal perbandingan. Untuk contoh soal perbandingan adalah yang sebagai berikut. Yang pertama, sebuah pesta dihadiri tamu undangan dengan tamu pria sebanyak 24 pria, kemudian tamu wanita sebanyak 30 wanita. Perbandingan tamu pria dengan tamu wanita adalah, cara menghitungnya adalah tamu pria kita singkat dengan huruf P sama dengan 24, kemudian wanita kita singkat dengan huruf W atau sama dengan 30. P dibanding W sama dengan 24 banding 30. Kemudian sama dengan 24 garis miring 30. Garis miring kita bisa sebut itu adalah perbandingan. Dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka 6 diperoleh. Angka 6 diperoleh dari 24 dan 30. Itu bisa dibagi, sama-sama bisa dibagi dengan 6. Maka diperoleh yaitu 24 dibagi dengan 6, yaitu hasilnya 4. Kemudian 30 dibagi dengan 5, kemudian dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 5. Jadi, perbandingan antara pria dan wanita itu bisa disimpulkan dengan sama dengan 24 garis miring 30 atau 24 banding 30 sama dengan 4 banding 5. Jadi hasilnya adalah sama dengan 4 banding 5. Hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan pada forum diskusi yang sudah disediakan, yaitu di grup chat WhatsApp. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.